Hai Samsung Lovers! Dengan aku Yudi dan Katie, so thank you so much for joining our live streaming today. But before we get started, kita akan perkenalan terlebih dahulu nih guys. Jadi kita adalah Samsung Galaxy Consultant ataupun Smart Service di Samsung Experience Store Lotus Shopping Avenue yang ada di lantai ground floor. So, buat Samsung Lovers yang belum tahu nih, as a Galaxy Consultant, kita bantu Samsung Lovers untuk software update, transferring data dari handphone lama ke handphone baru. Also kita juga melayani quick learning, simple setting, and simple troubleshooting. ya, semua sekali. Nah, jadi hari ini kenapa sih kok tumben banget nih kita live streaming yuk? Iya, itu penting banget ya buat diketahui. Jadi selama ini mungkin Samsung Lovers kan biasa datang ke kita nih, tapi untuk kali ini dikarenakan emang ya kita tahu semuanya lah ya kalau untuk sekarang itu lagi marak-maraknya untuk virus corona ataupun COVID-19 ya. Jadi ya untuk saling ngejaga kesehatan sama lainnya, kita sekarang lebih ngebantu kalian dari jarak jauh seperti ini ya. Jadi kita jalanin social distancing. Iya sebenarnya, apalagi pemerintah sekarang kan udah lagi menggalakkan program social distancing ini untuk menjaga penyebar luasan itu makin banyak angkanya. Nah, semoga buat Samsung Lovers yang di rumah sehat-sehat aja. Ya, amin. Jadi topik kita hari ini adalah Troubleshooting. Jadi kali ini aku bakal sedikit ngebahas tentang troubleshooting dan mau tau nggak apa kira-kira topiknya? Troubleshooting. Jadi kalau troubleshooting itu kan biasanya masalah-masalah settingan handphone gitu ya Yud ya. Coba deh kira-kira hari ini bakal ngebahas apa nih? Aku nggak kebayang. Nah, kalau kali ini aku bakal ngebahas troubleshooting tentang ya pasti semua juga pernah ngalamin, mungkin kamu juga pernah ngalamin, aku pribadi juga pernah ngalamin ini. Jadi ini mengenai sleep application atau sleeping application. Oh, I see. Ya. Sleeping application. Nah. Beberapa Samsung Lovers tuh juga kemarin datang ke aku sih buat nanya apa yang menyebabkan aplikasi mereka itu bisa masuk ke sleeping application dan gimana cara solusinya supaya aplikasinya berjalan lagi dengan lancar. Benar. Mungkin kita mulai dari pembahasan sleeping application-nya dulu kali ya. Fitur sleeping application ini tuh seperti apa sih gitu? Jadi sleeping applications ini bakal kayak ya emang berdasarkan hari sendiri jadi tertidur. Jadi semua aplikasi yang kalian masukkan ke dalam sleeping applications itu semua notificationsnya bakal jadi kayak delay ataupun pending ya. Okay, so let me get this straight. Jadi ketika aplikasi tersebut masuk ke fitur sleeping application nih yang memang ada di handphone Samsung, misalnya let's say WhatsApp. Ya. Jadi misalnya kamu nelfon aku nih, kamu nelfon aku by WhatsApp, tapi incoming calls lo atau telepon notifikasi call-nya itu nggak masuk. Ya, Tiba-tiba aku udah lihat pas aku buka WhatsApp baru tuh ada list panggilan call, terus ada gitu ya. chat. Oh oke. Ya, jadi selama aplikasi ini kalian masukkan ke dalam sleeping applications itu semua kayak notifications, incoming call atau apapun itu nggak bakal masuk. Dalam artian itu cuma dalam bentuk getaran doang seperti itu. Oke, jadi sebenarnya fitur sleeping application itu sendiri bekerja secara otomatis atau memang kita yang menambahkan aplikasinya ke dalam list sleeping application? Sebenarnya sleeping applications ini masuk ketika kita membuka device care. Pernah nggak sih kamu main membuka device care itu? Jadi kan dari device care ini juga bakal ngedetect tuh aplikasi apa yang sering berjalan di belakang atau di latar belakang ya. Jadi nanti dia tuh bakal munculin aplikasi-aplikasi itu dan dia memberikan pilihan mau dijadikan sleeping application atau tidak. Oke, berarti ada fiturnya dong, Iya, bisa di set otomatis atau bisa juga kita sendiri yang ingin menambahkan aplikasi tersebut ke dalam sleeping application guna untuk menghemat baterai kita. Iya, benar sekali. Oke, sekarang nih gimana sih cara penggunaannya atau gimana caranya? Kalau kayak aplikasi WhatsApp kan nggak mungkin dong kita masukin ke sleeping application, terkecuali emang mungkin untuk Samsung Lovers yang benar-benar nggak mau keganggu lagi meeting atau memang nggak mau diganggu karena notifikasi WhatsApp tersebut. Nah, kalau yang dari aku temuin kemarin nih, beberapa Samsung Lovers ini nggak sadar kalau aplikasinya ada di dalam sleeping application itu. Gimana caranya kita nge-remove atau menghapus aplikasi itu dari fitur sleeping application itu, Yudi? Jadi untuk menghapusnya sendiri, kita bisa masuk langsung ke settingan. Ya. Kita bisa langsung So masuk. first step, kita masuk dulu ke setting handphone. Setting handphone. Jadi kita nanti ada pilihan namanya perawatan perangkat atau untuk yang menggunakan Samsung dalam bahasa Inggris bisa memilih device care ya benar atau device maintenance, right? Device care. Device care sih sekarang ya setahu aku. Oke. Dan diklik terus nanti dia bakal muncul tampilan seperti ini. Oke.
Setelah itu kita klik apa nih? Dan kita bakal klik baterai. Baterai di sini nanti dia bakal ngedetect aplikasi-aplikasi apa aja yang paling banyak durasi Memakan penggunaannya, daya. yang memakan daya seperti itu. Biasanya yang paling banyak itu adalah WhatsApp. Seperti di sini itu keterangannya WhatsApp ya. Nah, tinggal diklik aja tuh WhatsApp. Nah, nanti kita bakal tahu dari sini nih. Kamu bisa lihat dan kalian juga bisa lihat di sini nih ada aplikasi sleeping applications. Nah, kalau misalnya ini dalam kondisi menyala, itu yang disebut dengan sleeping applications dalam keadaan menyala. Nah, untuk menonaktifkannya cukup tinggal klik saja, nanti dia langsung otomatis mati. Oh, berarti mudah saja ya. Nah, benar sekali. Sebenarnya mudah. Cuman kan kadang kita nggak sadar nih, perasaan kita nggak pernah nyala Iya, ini pasti. seperti itu. Gitu. Berarti kalau misalnya kalian atau Samsung lovers nih tiba-tiba nggak bisa terima panggilan notifikasi dari WhatsApp, atau nih tiba-tiba ada satu lagi nih yang biasanya gejala sleeping application ini yang Samsung lovers sering keluhkan. Biasanya ketika mereka telepon menggunakan aplikasi WhatsApp, setiap 2 menit sekali terhenti. Pernah dengar gak? Di saat itu paling sering banget datang ke aku juga, itu namanya data saver dalam keadaan menyala. Nah, Seperti itu. sleeping application dan data savernya Iya. juga. Nah, itu kalau misalnya ada Samsung lovers yang mengalami kendala seperti itu, jadi kendalanya adalah di Data saver dan si sleeping sleeping application. applicationsnya itu tadi. Nah, jadi setelah kita menonaktifkan si sleeping applicationsnya, kita juga butuh untuk menonaktifkan si data savernya. Oh, jadi ada 2 opsi pengecekan dan Yes. 2 opsi kendala gitu ya? Benar. Oh, oke. Biasanya kita lakukan 2 step checking itu dulu. Nah, Karena data saver itu setahu aku gunanya juga sama ya, hampir sama fungsinya. Bisa kita nonaktifkan juga, tetapi kalau kita nonaktifkan data savernya itu, atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah penghemat data ya. Data. Jadi aplikasi-aplikasi yang nge-push notifikasi yang memakan daya baterai paling banyak, dia akan terhenti secara otomatis. Nah, benar. Gitu ya. Jadi untuk menonaktifkan sendiri itu adalah dengan cara masuk ke setting lagi nih. Pertama kali kita harus masuk setting. First step setting Ya, lagi. jadi hampir semuanya tuh kita mulai dengan setting terlebih dahulu. Nah, nanti di sini ada keterangan atau Function. untuk yang biar lebih cepatnya di sini ada kolom untuk search. Kalian bisa langsung ketik aja data saver, nanti dia bakal muncul kok. That's the easier way. Iya. Jadi kalau ada yang mudah, kenapa harus cari yang ribet? Ya? Right. Data saver, kita langsung klik aja kalau sudah muncul data saver, kita tinggal klik langsung. Nah, di sini kamu bisa lihat penghemat data. Oke. Di sini kalian juga bisa lihat bersama data penghemat data di sini. Nah, kalau misalnya penghemat data dalam keadaan on, kalian tinggal klik untuk di nonaktifkan. Oke. Nah, dengan seperti itu, semua panggilan kalian bisa melakukan panggilan keluar melalui aplikasi WhatsApp dengan mudah tanpa takut lagi connecting biasa seperti itu kan? Iya, betul. Oke. Jadi inti dari main topik hari ini adalah solusinya. Kalau misalnya kalian Samsung lovers mengalami kendala yang sama, aplikasi kalian nggak masuk notifikasinya, atau specifically misalnya aplikasi WhatsApp ketika kalian sedang gunakan bicara dia terhenti setiap 2 menit sekali atau selalu connecting terus, Caranya matikan sleeping applications dan data saver. Seperti itu. Nah, kurang lebih untuk pembahasan kali ini mungkin sampai situ dulu ya. Mungkin kalau misalnya metode ini ampuh, kita juga bakal menerima saran dari kalian juga nih, kira-kira enaknya bakal ngebahas apa sih, troubleshooting apa lagi sih gitu ya, yang lebih enaknya ya. Pastinya. Jadi ini ngebantu kalian juga yang mungkin sedang menjalani self quarantine juga, jadi ngebuat hari-hari kalian juga bingung mau ngapain gitu ya. Jadi Nonton kita aja gitu. dan jangan lupa juga nih, Samsung juga menghadirkan layanan by WhatsApp. Ya, jadi nama layanannya ini adalah digital service. Nah, digital service sendiri ini bisa Samsung lovers gunakan. Pertama di WhatsApp di nomor telepon 0818 0215 5777. Selain itu juga Samsung menyediakan layanan Samsung Smart Tutor. Tapi kalian harus punya Samsung Members dulu ya. Jangan lupa untuk install terlebih dahulu aplikasi Samsung Membernya seperti itu. Ya, selain Smart Tutor bisa live chat juga kan Yud ya? Benar, bisa. Jadi itu di situ juga pokoknya pertama kali harus download Samsung Member terlebih dahulu. Ya. Nah, nanti dari situ kita bisa menikmati fasilitas live chat ataupun Smart Tutor seperti itu. Jadi
selain kalian bisa datang ke kita langsung, kalian Iya. bisa melihat kayak troubleshooting seperti ini dari jarak jauh, juga kalian bisa mendapatkan pelayanan digital lagi dari Samsung lainnya. Ya, jadi untuk Samsung Lovers yang terkendala jarak jauh nih, misalnya ada hal secara detail yang ingin Samsung Lovers konsultasikan, tetapi Samsung Lovers gak bisa datang ke kami, ke Galaxy Consultant, Samsung Lovers juga bisa menggunakan layanan digital service tersebut. Ya, benar sekali seperti itu. Jadi nggak perlu takut lagi nih virus COVID-19 ini Yes. ngerusak aktivitas kita ya. Jadi True. udah Samsung udah menyediakan semuanya easier, jadi lebih mudah juga nggak perlu repot ya seperti itu. Hebat banget Samsung nih emang Dan ya gitu pasti ya. tentunya. Dan jangan lupa juga ini kalian nanti kalau misalnya ada masukan buat kita, kalian bisa langsung kirim DM ke bawah ini. Dan kita juga really wanna say thank you so much ya. Thank you so much for today. Makasih banget untuk Samsung Lovers hari ini udah ikutin kita dari awal. Kita akan kembali lagi nextnya di konten-konten dan troubleshooting yang lebih menarik ataupun lagi ngebantu pastinya. juga ya, benar seperti itu. Jadi kalaupun misalnya kalian emang punya masukan, kita butuh banget ya masukan ataupun judul-judul ataupun judul konten yang lainnya, Iya. troubleshooting yang lainnya, ya mungkin sobat Atau Galaxy, saran-saran dari Samsung Lovers nih, misalnya ada yang ingin Samsung Lovers pengen banget kita bahas suatu troubleshooting atau suatu simple setting yang mungkin handphone. menurut kalian Feel agak free. mengganggu banget ya gitu ya. Yes. Oke, tinggal DM dan komen di sini. Thank you so much. Thank you so much for Ya, joining our live stream today. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan Betul. dan selalu menjaga social distancing. Jalankan social distancing sebisa mungkin dan sebaik mungkin. Semoga Samsung Lovers semua diberikan kesehatan. Amin. Thank you so much. Bye. Bye.